Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu, perkenankan saya bercerita tentang pendidikan yang memerdekakan. Pesan yang ingin saya sampaikan, yang pertama, ujian nasional itu bagus tetapi kurang tepat. Yang kedua, siswa harus merdeka belajar sesuai dengan kompetensinya. Dan yang ketiga, asesmen nasional sebagai upaya memerdekakan pendidikan di Indonesia. Selama ini kita sudah berusaha untuk mengembangkan potensi yang dimiliki siswa. Baik potensi-potensi itu meliputi dari aspek sikap, terdiri atas spiritualnya dan sosial. Dari aspek pengetahuannya meliputi faktual, konseptual, prosedural, dan kognisinya. Sedangkan dari aspek keterampilan, yaitu kita mengimplementasikan pengetahuan yang dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah cerita dari Widya Iswara di Yogyakarta, bercerita bahwa pendidikan di Indonesia itu ibaratnya kereta api berjalan di atas rel. Tujuan tepat, namun yang membelokkan adalah ujian nasional. Karena hanya aspek pengetahuan yang dinilai di akhir jenjang. Akhirnya pembelajaran hanya terfokus pada penguasaan materi pelajaran, membahas soal-soal ujian yang pernah keluar di tahun sebelumnya. Nah, sekarang pemerintah sudah berikan solusi dengan mengeluarkan kebijakan, menggantikan ujian nasional menjadi asesmen nasional. Asesmen nasional bertujuan mengevaluasi mutu berkaitan sistem pendidikan. Mutu sekolah dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar meliputi literasi dan numerasi, karakter, dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Asesmen nasional mencakup asesmen kompetensi minimum, mengukur kompetensi, literasi, dan numerasi. Survei karakter, mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Survei lingkungan belajar, mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Wujud merdeka belajar hasil asesmen kompetensi minimal tidak menilai individu siswa. Tidak semua siswa harus mengikuti AKM. Yang berikutnya, soal di dalam AKM bersifat adaptif. Artinya pertanyaan yang disajikan sesuai kemampuan siswa. Tugas kita sebagai guru, sebagai kesimpulannya, kembangkan kompetensi siswa. Sekian, terima kasih.